Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwati wa ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an bil ilmi nafi' wal amal salih. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah taala limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman wa ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita masuk pada bab baru, bab ke-10, yaitu babul mubadarah ilal khairat wa hathu man tawajjaha lil khair ala al-iqbal alaih bil jiddi min ghairi taraddud. Bab bersegera kepada kebaikan dan menganjurkan kepada orang yang menuju kebaikan tersebut supaya menghadapinya dengan kesungguhan tanpa ada keraguan. Kita ulangi, bab bersegera kepada kebaikan dan menganjurkan kepada orang yang menuju kebaikan agar menghadapinya dengan kesungguhan tanpa ada keraguan. Jika dilihat dari judul di atas, maka judul tersebut mengandung dua hal atau dua poin yang ingin disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala kepada kita. Yang pertama, poin berlomba-lomba bersegera kepada kebaikan. Berlomba-lomba atau bersegera kepada kebaikan. Ini poin yang pertama yang ingin disampaikan oleh penulis dari judul tersebut. Yang kedua adalah apabila seorang hamba telah bertekad melakukan suatu kebaikan, amal kebaikan, maka hendaknya ia kerjakan tanpa keraguan. Apabila seorang hamba ingin melakukan amal kebaikan, maka hendaklah ia lakukan tanpa ada keraguan sedikit pun. Tidak perlu maju mundur atau berpikir ulang. Selama dia pastikan yang ada di hadapannya ini adalah amal baik dan dia mampu melakukannya, maka dia harus mengerjakannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, itu dua poin yang ingin disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dari judul di atas. Yang pertama, berlomba-lomba kepada kebaikan. Yang kedua adalah jika seseorang ingin melakukan kebaikan, maka hendaknya ia lakukan dengan baik dan tanpa ada keraguan. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala membawakan dalil dari Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Artinya, maka berlomba-lombalah engkau sekalian untuk mengerjakan kebaikan. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Ali Imran ayat 133. Yang pertama Al-Baqarah ayat 148 dan yang kedua Ali Imran ayat 133. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau sekalian menuju pada pengampunan dari Tuhanmu dan juga memasuki surga yang luasnya seperti langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat dari bab ini, yang pertama adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, ibadah yang diperintahkan. Berlomba-lomba dalam kebaikan adalah ibadah yang diperintahkan dalam agama Islam. Di antara dalil yang menunjukkan perintah tersebut adalah dua ayat di atas.
surat Al-Baqarah ayat 148 dan surat Ali Imran ayat 133. Dalil yang memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan al-istibaq, berlomba-lomba dalam kebaikan, maksudnya adalah bagaimana seseorang menjadi yang pertama dan mendahului yang lainnya dalam kebaikan. Bukan hanya sekedar ikut lomba-lomba namun tidak ada tujuan untuk menggapai yang pertama. Orang-orang yang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, tujuan utamanya adalah bagaimana dia menjadi orang yang pertama sampai, pertama mendapatkan. Itulah makna dari perintah Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan, ramai-ramai, tidak, tapi memang masing-masing memiliki tujuan bagaimana dia menjadi orang yang pertama dalam mengerjakan kebaikan. Itulah makna dari al-istibaq, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah engkau menuju kepada pengampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Pada ayat yang kedua ini, surat Ali Imran ayat 133, ada dua perintah. Yang pertama, perintah untuk bersegera kepada pengampunan. Yang kedua, perintah untuk bersegera kepada surga Allah Ta'ala. Kita diminta untuk bersegera melakukan sesuatu agar mendapatkan pengampunan. Yang kedua, kita diperintahkan untuk bersegera melakukan sesuatu untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Rahman. Baik, adapun bersegera kepada pengampunan, bagaimana caranya? Apa maksudnya bersegera kepada pengampunan? Maka maksudnya adalah bersegera dalam melakukan hal-hal yang dengannya seorang hamba mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada pengampunan. Maksudnya adalah bersegera melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sebab perbuatan tersebut seorang hamba mendapatkan pengampunan. Apa saja? Beristighfar, kemudian seperti dengan astagfirullah, Allahumma gfirli, Allahumma inni astaghfiruk, dan istighfar yang lainnya, jenis-jenis istighfar yang lainnya. Ini perbuatan pertama yang ketika kita bersegera dalam melakukannya, mudah-mudahan dengan sebab itu seorang hamba mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang ia lakukan. Contoh perbuatan yang lainnya adalah dengan berwudu, termasuk di antara sebab seorang hamba mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, seorang hamba yang telah berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian membaca doa setelah wudu, maka seluruh atau 8 pintu surga akan dibukakan untuknya dan dia dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan. Dan tentunya ini sebab atau tanda seorang hamba telah diampuni dosanya. Atau disebutkan pula dalam hadis yang lain, orang yang berwudu, setiap tetesan air wudu yang jatuh dari anggota wudunya, anggota tubuhnya, baik tangan atau yang lainnya, maka bersama dengannya akan jatuh pula dosa. Nah, di antara perbuatan yang mana kita diperintahkan untuk bersegera melakukannya, yang dengannya mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lainnya, salat 5 waktu, as-salawatul khams kafaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa antara salat-salat tersebut, zuhur, asar, maghrib, isya ke subuh,
Selama kita terus melakukan kewajiban tersebut, maka di antara salat-salat tersebut Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Begitu pula al-jum'ah ila jum'ah, Jumat ini kita mengerjakan dengan baik, kemudian kita mengerjakan Jumat yang berikutnya, dan seterusnya. Antara Jumat ke Jumat Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa Ramadhan ila Ramadhan, begitu pula antara Ramadhan tahun ini dengan Ramadhan, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadhan berikutnya. Antara itu Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dengan catatan majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar tidak dilakukan atau dijauhi. Dan ini menunjukkan bahwa dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil yang akan diampuni atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu maksud dari bersegera menuju ampunan, yaitu dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang dengannya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua tadi, bersegera kepada surga yang luasnya langit dan bumi. Bagaimana? Yaitu dengan amal saleh, dengan melakukan amal saleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 57, walladzina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, kelak kami akan masukkan mereka ke surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya memiliki istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Nah, ini dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan adalah ibadah yang diperintahkan di dalam agama Islam. Dan sepatutnya setiap hamba melihat kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka hendaklah dia berusaha untuk menjadi yang pertama bisa melakukannya. Baik. Kemudian pelajaran yang lain, berlomba-lomba dalam kebaikan adalah bukti tingginya tingkatan keimanan hamba. Jadi kalau seandainya ada hamba yang levelnya sudah lomba-lomba dalam kebaikan, itu menunjukkan imannya sedang tinggi. Jadi iman berdasarkan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat lemah, ada yang pertengahan, ada yang tinggi. Yang lemah contohnya adalah dia masih pada level mengerjakan ketaatan kemudian ditinggalkan ketaatan, bahkan melakukan dosa-dosa dan apa saja yang Allah haramkan, masih pada level tersebut. Masih seringkali bergelut dengan hawa nafsu, terkadang dia kalah yang pada akhirnya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala pun dikerjakan. Itu ada sebagian hamba yang levelnya masih itu. Ada level yang pertengahan adalah yang mana dia mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang haram, tapi dia masih mengerjakan yang makruh, meninggalkan yang sunnah. Ini pertengahan. Ada yang paling tinggi adalah wajib dikerjakan, sunnah dikerjakan, haram ditinggalkan, dan makruh pun ia tinggalkan. Dan mereka termasuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa dalilnya? Bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukti, dalil yang menunjukkan iman hamba tinggi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat Islam sebagai orang-orang yang dipilih untuk menjalankan atau mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, membenarkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Umat Islam dipilih untuk itu. Akan tapi mereka ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, zalimun li nafsih, yang suka menganiaya dirinya sendiri.
Dengan cara apa? Mengerjakan kewajiban, meninggalkan kewajiban. Meninggalkan keharaman, tapi juga mengerjakan keharaman tersebut. Masih bergelut dalam hal-hal tersebut. Ini orang yang telah atau sedang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, minhum muqtasid. Ada yang pertengahan, tadi seperti kita katakan, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, tapi yang sunnah atau makruh ditinggalkan. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Orang-orang yang terus berusaha untuk mendahului dalam kebaikan-kebaikan. Ini yang wajib jelas dikerjakan, yang haram jelas ditinggalkan. Yang sunnah tidak dia temukan kesempatan, melainkan dia berlomba-lomba dalam mengerjakannya. Ya, maka ikhwatal iman azanallahu wa yakum jami'an, berlomba-lomba dalam kebaikan ini salah satu bukti seorang hamba memiliki keimanan yang tinggi. Sekarang kita lihat pada level mana kita. Apakah masih pusing atau masih melawan hawa nafsu antara kerjakan tidak, atau pada level yang mana? Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tingkatan keimanan yang tinggi. Kemudian kalau kita lihat potret para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini menunjukkan keimanan mereka amat luar biasa. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada para sahabat, sebagian para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu, "Ya Rasulullah, dzahaba ahlud dutsur bil ujur." Ini orang-orang kaya ini sudah banyak bawa pahala. Apa? Ketika mereka ketika kami sholat, mereka juga bisa sholat. Ketika kami puasa, mereka juga bisa puasa. Tapi ketika datang syariat sedekah, zakat, mereka bisa, kami tidak. Sehingga peluang kami untuk mendapatkan pahala lebih itu tidak bisa sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang kaya. Pengaduan seperti ini tidak mungkin muncul kecuali dari orang-orang yang menginginkan berlomba-lomba dalam kebaikan, ingin menjadi yang pertama dalam kebaikan. Ya, contoh ketika lomba-lomba dalam perlombaan-perlombaan di dunia, lomba lari atau semisalnya, ketika ada yang sesuatu dipandang tidak adil, maka dia akan protes. Itu muncul dari jiwa orang-orang yang berlomba-lomba. Itulah yang dialami atau dirasakan oleh para sahabat. Mereka punya kekayaan, kami tidak, sehingga nggak bisa bersedekah. Maka kemudian Nabi mengatakan, setiap hamba punya peluang untuk mendapatkan pahala sedekah, dengan tasbih sedekah, dengan takbir dapat sedekah, senyum sedekah, dan lain sebagainya, sebagaimana ditujukan di dalam hadis tersebut. Yang kita garis bawahi adalah lihat bagaimana para sahabat berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bahkan salah satu yang menunjukkan mereka sangat bersemangat dalam kebaikan adalah dengan rasa sedih yang mereka dapatkan ketika tidak bisa ikut berperang. Ditunjukkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak ada pula dosa bagi orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka untuk berjihad, kemudian engkau mengatakan aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Mereka ingin jihad tapi nggak punya modal, memang nggak ada uang. Jihad juga perlu modal. Lalu mereka kembali sementara air mata mereka bercucuran karena sedih disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang mereka infakkan. Bagaimana bisa sedih, bisa menangis dalam hal-hal seperti ini? Karena apa? Jiwa mereka adalah jiwa berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang betul-betul menjiwai, sebagaimana ada ketika pertandingan tertentu, main bola, main basket, yang kalah nangis, itu sebabnya apa? Ada jiwa perlombaan di dalam diri mereka. Tapi kalau cuma senang-senang ikut-ikutan, itu bukan lomba-lomba namanya. Baik, ikhwatal iman azanillahu wa yakum jami'an. Yang terakhir, bagaimana cara agar kita juga bisa berlomba-lomba, memunculkan semangat untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama yang perlu kita ingat, bahwa hidup di dunia singkat, sangat singkat. Ini yang perlu kita ingat, hidup di dunia sangat singkat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, mali walid dunya, mali wa malid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajarah. Untuk apa kepentinganku terhadap dunia? Tidaklah dunia ini kecuali seseorang yang ibarat seseorang yang sedang safar, singgah di sebuah pohon,
berteduh kemudian dia meninggalkannya. Sangat singkat. Dan sebagaimana pula ditunjukkan dalam hadis, umur umat Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali di antara umat yang bisa melewati umur tersebut. Karena saking singkatnya, maka sepatutnya hamba yang dituntut membawa bekal yang banyak untuk menggapai atau menemui akhirat, maka dia seharusnya banyak-banyak atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh, misalkan ada mall yang sedang diskon, barang terbatas, waktu singkat, dibuka cuma 1 jam dengan diskon yang begitu banyak, otomatis orang-orang yang berbelanja akan berlomba-lomba. Maka begitu pula di kehidupan dunia ini, kalau seorang hamba sadar hidupnya sangat singkat, maka dia akan berlomba-lomba. Kemudian yang kedua, ingat, siksa neraka itu sangat pedih. Siksa api neraka sangat pedih. Maka seorang hamba akan berlomba-lomba mencari sebab agar bisa terhindar dari siksa api neraka dengan amal-amal saleh. Kemudian yang ketiga, ingat akan kenikmatan surga amatlah besar. Ya. Maka dengan mengingat 3 hal ini, seorang hamba akan terdorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berikan contoh dalam kehidupan saat ini, kondisi kita saat ini. Sedang pandemi, corona, COVID-19. Siapapun berpotensi terkena virus. Penyakit tersebut disadari tidak mengenakkan, sakit, susah nafas. Kemudian fasilitas untuk menjaga diri dari virus terbatas. Fasilitas untuk menjaga kesehatan terbatas. Dan dengan adanya virus tersebut, seorang hamba semakin merasakan besarnya nikmat oksigen, bernafas dengan nyaman. Pada akhirnya apa yang terjadi? Manusia berlomba-lomba. Pernah terjadi masker kehabisan, pernah terjadi hand sanitizer kehabisan, APD sulit untuk didapatkan. Bahkan baru-baru ini orang-orang rebutan membeli tabung oksigen yang padahal sebelumnya bisa kita dapatkan secara gratis, tanpa harus antri, tanpa harus rebutan. Yang ingin kita ambil pelajaran dari kondisi saat ini adalah tadi, ketika kita rasakan besarnya kenikmatan yang Allah janjikan bagi orang yang beriman, betapa mengerikannya siksa api neraka bagi orang-orang yang tidak beriman, orang yang malas, orang yang tidak taat, orang yang bermaksiat. Semakin kita sadar bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, akan terdorong dalam diri hamba untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana ada orang-orang yang berlomba dalam membeli perlengkapan atau peralatan kesehatan. Kenapa? Karena menyakitkan penyakitnya, memiliki keterbatasan dalam penyediaannya, akhirnya orang berlomba-lomba. Nah, ini akhwatul iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kita tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengambil sebab dengan menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan tidak lupa pula kita senantiasa berdoa dan memohon afiah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.